Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas topik penting, yaitu tentang etika profesi dalam pengelolaan informasi dan kesehatan. Saya rasa topik ini sangat relevan mengingat banyak data kesehatan yang perlu kita jaga kerahasiaannya. Iya, benar Berlin. Salah satu hal utama dalam etika profesi ini adalah bagaimana kita menjaga kerahasiaan data pasien. Seperti yang kita tahu, data kesehatan sangat pribadi dan bisa beresiko kalau tidak dikelola dengan hati-hati. Misalnya, jika ada kebocoran data, bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi kita. Nah, bener banget Hilmi. Bahkan, pengelolaan data ini harus sesuai dengan aturan yang ada. Kita harus paham regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, agar tidak terjadi penyalahgunaan data. Dan tentunya juga kita sebagai profesional harus bertanggung jawab penuh. Setuju Vali, namun etika profesi ini juga bukan hanya soal menjaga kerahasiaan, tapi juga tentang transparansi. Sebagai contoh, ketika kita memberikan informasi kepada pasien atau pengguna layanan kesehatan, kita harus jelas dan tidak boleh menyesatkan. Kejujuran itu sangat penting. Iya Hasbi, bahkan meskipun data yang kita kelola sudah anonim, kita tetap harus berhati-hati. Penggunaan data anonim dalam penelitian atau pengembangan teknologi kesehatan pun harus dijaga. Jangan sampai ada celah yang bisa disalahgunakan. Betul Maulidan, saya juga berpikir etika profesi ini tidak hanya mengatur tentang kerahasiaan atau transparansi, tapi juga mengenai tanggung jawab sosial kita. Dalam profesi pengelolaan informasi dan kesehatan, kita harus memastikan bahwa data yang kita kelola benar-benar digunakan untuk kepentingan yang baik dan sah. Setuju banget Ilham, dan untuk itu kita harus terus mengikuti perkembangan terbaru tentang regulasi dan teknologi yang ada. Mengingat dunia kesehatan terus berkembang, kita harus siap beradaptasi dan menjaga standar etika yang tinggi. Iya, benar sekali. Saya rasa kita juga harus lebih proaktif dalam meningkatkan pengetahuan tentang etika profesi. Misalnya, mengikuti pelatihan atau seminar tentang keamanan data dan perlindungan hak privasi, agar kita bisa selalu menjaga profesionalisme dalam bekerja. Nah, itu dia Hilmi. Selain itu juga, kita harus menjaga integritas pribadi. Ketika kita bekerja di bidang kesehatan, kita tidak hanya menjaga data, tapi juga kepercayaan orang lain. Jadi, semua tindakan kita harus mencerminkan nilai-nilai profesional yang tinggi. Dan seperti yang kita bahas tadi, jika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data, kita harus siap bertanggung jawab. Itu bagian dari komitmen kita untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan profesionalisme di bidang ini. Tanggung jawab itu juga berhubungan dengan kepekaan sosial kita. Misalnya, bagaimana kita memperlakukan informasi pribadi orang lain dengan hormat, terutama dalam konteks kesehatan. Semua data yang kita kelola adalah milik orang lain dan itu harus dihormati. Setuju Maulidan, kepekaan sosial sangat penting. Kita tidak hanya berurusan dengan data, tapi juga dengan kehidupan manusia. Pengelolaan informasi dalam kesehatan itu sangat sensitif, sehingga kita harus selalu menjaga etika dan kehati-hatian dalam setiap langkah. Betul sekali Ilham. Jadi, meskipun teknologi berkembang pesat, kita harus selalu mengingat bahwa dalam profesi ini, etika adalah landasan utama yang harus kita pegang teguh. Tanpa etika, profesi kita akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Iya, benar. Etika profesi bukan hanya soal mengikuti aturan, tapi juga soal menghormati martabat manusia. Kita bekerja di bidang yang sangat dekat dengan kehidupan. Jadi, setiap keputusan yang kita ambil harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, jadi perlu diingat ya teman-teman, kita juga harus selalu mengedukasi diri kita tentang perubahan yang ada di dunia kesehatan. Karena etika profesi itu terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan teknologi. Betul Vali, salah satu cara kita bisa menjaga etika adalah dengan selalu berkomunikasi dengan jelas tentang apa yang kita lakukan dengan data pasien. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan. Dan yang terakhir, kita harus mengingat bahwa kita bukan hanya profesional, tapi juga manusia yang bekerja untuk kepentingan bersama. Etika profesi dalam pengelolaan informasi dan kesehatan adalah tentang menjaga integritas dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Setuju, semoga kita semua bisa terus menjaga etika ini dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kita punya peran besar dalam membangun sistem kesehatan yang transparan dan dapat dipercaya.
Terima kasih teman-teman, diskusinya sangat produktif. Semoga kita bisa terus berkembang menjadi profesional yang mengedepankan etika dalam setiap langkah kita. Nah, jadi begitu teman-teman. Dapat kita simpulkan dari diskusi tadi, kita bisa lihat kalau etika dalam pengelolaan informasi kesehatan itu bukan cuma soal aturan, tapi juga soal tanggung jawab dan kepercayaan. Sebagai calon profesional, kita harus selalu menjaga integritas, menghormati privasi, dan terus belajar agar bisa memberikan yang terbaik. Kiranya begitu teman-teman. Dan mungkin hanya itu saja diskusi dari kami, and have a nice day.